Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil mustafa Sayyidina wa maulana Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallama wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa ahli baitihi. La hadrati sultanil awliya Kangjeng Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrah. Hadrati Hujjatul Islam Syekh Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali qaddasallahu sirrah. Hadrati ulamain al-kiram khususan Syekh Nawawi Al-Bantani, Syekh Khalil Bangkalan, Hadrati Syekh Hashim As'ari Jombang, usulihim wa furu'ahim wa ahli silsilatihim wa limasyayikhina khususan Kiai Ruhiyat, Kiai Ilyas Ruhiyat, Kiai Dudung Abdul Halim Ruhiyat Cipasung, Hadrati Muhammad Tengku Toha Karong Matu Bagus Bakri Sempuru Abu Yatim Yati Banten, Mama Abu Syairi Rahmat Muhammad Jahid Abdul Salam Cirebon wa Ammi Kiai Bunyamin bin Muhammad Syafi'i wa Jaddi Muhammad Syafi'i bin Bajausin wa azwajihim wa usulihim wa furu'ahim wa li jami'al muslimin wal muslimati wal mu'minin wal mu'minat ghafarallahu dzunubahum wa khatayahum wa nakhussu walidayya Allahumma ighfir lahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jemaah Facebook rahimakumullah, mohon untuk Fatihah satu kali lagi bagi guru kita, seorang mujahid fi sabilillah, pejuang Islam, pejuang Nahdlatul Ulama Jawa Barat, yang sangat konsekuen membela bukan hanya akidah NU saja, bukan hanya amaliyah, tetapi fikroh dan harokah NU di Jawa Barat ini, khususnya di Kabupaten Purwakarta dan sekitarnya, yaitu pimpinan Pondok Pesantren Al-Hikamus Salafiyah Cipulus Wanayasa Purwakarta, almarhum Abah Kiai Haji Adang Badruddin atau Abah Cipulus, yang kemarin sekitar pukul 10 pagi dipanggil Allah. Semoga Abah diterima semua amal baiknya, diampuni seluruh dosa dan kesalahannya, ditempatkan di surga yang layak baginya. Dan pesantren Cipulus tetap diminati banyak orang, banyak santri, semakin maju semakin berkah, dilanjutkan oleh para putra putri almarhum, khususon ila ruhi abdikal fakir Abah Kiai Haji Adang Badruddin Cipulus Purwakarta ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jemaah Facebook rahimakumullah, alhamdulillah pagi hari yang cerah ini kita masih bisa menikmati secangkir kopi, semangkuk bubur, sepiring nasi uduk, serta sebatang rokok. Kita masih bisa mendengar nyanyian burung,
kokok ayam, serta deru mesin kendaraan. Tiada lain, ini adalah merupakan nikmat yang tak terhingga dari Allah yang wajib kita syukuri. Semoga kita menjadi hamba-hambanya yang pandai bersyukur atas segala karunia-Nya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih untuk KM kita, Ketua Kelas Ustadz Farid Mawardi, bersama Sekretaris KM yaitu Ustadz Kamaluddin Abdullah, ya, Sekjen PCNU Kerawang, bersama Kang Din Mulyana, Mang Didin Ibrahim. Sebelum berangkat ngantor, biasanya Mang Didin Ibrahim standby di depan HP-nya sambil ngopi dan udud tentunya ya. Ada Kang Mulyana SA, ada siapa lagi nih? Imron Rohimat, Fauzan Ojan, ya, ada Aep Hidayat, Diden Kuswandi, ya, terima kasih Den. Pesonaku, ya, ada Neng Ica ini, alumni At-Tarbiyah Bekasi ya. Neng Ica di share ya teman-temannya biar pada ngaji ya. Neng Ica di Bekasi, ada Ivan Bakir, ya, kemudian ada Kang Dudung Abdussalam, Ustadz muda kita dari Depok ini, alumni Cipasung. Waduh, ada Panglima FBNU ini, Muhammad Abdullah Ade. Ada Ibu Rina ya, standby tiap pagi ini. Ada Laskar Begundal, Komandan Dedi dari Satuan Brimob Polda Jabar. Terima kasih Komandan. Ya, selalu setia tiap pagi ini. Alhamdulillah. Ada Bapak Haji Iskandar, satu-satunya haji yang paling mabrur di dunia, bersama dua pengawalnya yaitu Ucep, Uceng dan Ucup ya. Semoga semuanya sehat-sehat selalu ya. Alhamdulillah. Kang Ade, Kang Abdullah Abde, mangga orang ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ngopi. Ada Wawa juga ada tuh. Kang Mulyana ngopi Kang Mul. Mas Agus Ari, Kalimantan Barat, terima kasih. Sekedau Kalimantan Barat, terima kasih Mas. Ngopi ya Mas ya. Ngopi udut. Teman-teman saya di seluruh tanah air, Kalimantan, di Sulawesi, di Lombok, di Batam, semuanya semoga sehat-sehat selalu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan masih membahas tentang silaturahmi dan hak-hak orang tua. Wal Bukhari wa Muslim wal Abdullahu wa qafa a'rabiyun li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, sedangkan lafaz ini untuk Imam Muslim. Begini. Waqafa a'rabiyun li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika seorang Arabi itu orang Arab pedalaman. Ya, bedewinya lah. Arab Bedewi memberhentikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi safarin. Kangjeng Rasul itu sedang berada di perjalanan. Fa'akhadha bi khitami naqatihi. Tiba-tiba Arabi ini memegang kendali ontanya Kangjeng Nabi. Bizamamiha, talinya, tali kendali ontanya itu dia pegang. Cuma kola, lalu berkata, ya Rasulullah, ya Muhammad. Ada ya satu riwayat menyatakan ya Rasulullah, satu riwayat menyatakan ya Muhammad, akhbirni bima yuqarribuni minal jannah wa yubaiduni minan nar. Ya Muhammad, tolong kasih tahu aku apa yang bisa mendekatkan aku ke surga dan menjauhkan aku dari neraka.
Amal apa kira-kira Muhammad? Fakafan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya jelas Kangjeng Nabi ya sedikit kaget, langsung berhenti. Tentu di atas ontanya yang tadinya berjalan langsung berhenti seketika karena tali kendalinya itu dipegang si Arabi itu. Lalu Kangjeng Nabi summa nazara fi ashabihi, beliau melirik, melihat, memandangi para sahabatnya yang ngikutin beliau. Summa qala, lalu beliau bersabda, laqad wuffiqa hadza aw laqad hudiya. Nah, kata Kangjeng Nabi, ini Arabi sudah dapat taufik ini, atau ini Arabi sudah dapat hidayah ini. Nah, itu ada dua versi. Ada yang riwayat yang menyebutkan laqad wuffiqa hadza, mendapatkan taufik, atau ada yang menyebutkan laqad hudiya hadza, sudah mendapatkan hidayah. Ya, dua-duanya samalah. Wah, ini orang sudah dapat taufik ini. Orang sudah dapat hidayah ini. Nah, qala, bersabda Kangjeng Nabi, bertanya, kaifa qulta? Apa yang Anda katakan wahai Arabi? Nah, beliau bertanya lagi kepada si Arabi, coba ulangi. Apa pertanyaannya? Yang sedang naik onta langsung dipegang tali kendalinya, namanya juga Bedawi ya. Kangjeng Nabi juga maklum kayaknya. Pa'adaha, orang Arabi itu mengulangi pertanyaannya kepada Kangjeng Nabi. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, pertanyaannya itu yang tadi disampaikan, akhbirni bima yuqarribuni minal jannah wa yubaiduni minan nar. Apa amal apa yang mendekatkan aku ke surganya Allah dan menjauhkan aku dari nerakanya? Kangjeng Nabi menjawab, ta'budullah la tusyriku bihi syai'an wa tuqimus shalah wa tu'tiz zakah wa tasil ar-rahimah. Nah, pertama, kalau kamu pengen mendekatkan diri kamu masuk surga, ingin diri kamu jauh dari neraka, ta'budullah, kamu harus tauhid kepada Allah. Karena kenapa saya maknai ta'budullah ini bukan ibadah kepada Allah, tapi tauhid kepada Allah? Karena kesananya la tusyriku bihi syai'an, ditafsiri langsung oleh Kangjeng Nabi, kamu jangan sekutukan Allah dengan sesuatu pun. Tidak boleh kamu menyekutukannya. Tidak boleh kamu syirik kepadanya. Tidak boleh kamu menganggap ada kekuatan lain selain kekuatan Allah. Tidak boleh kamu menganggap bahwa jampe dukun bisa mempengaruhi takdir Allah. Tidak boleh kamu menganggap bahwa jampe-jampenya paranormal bisa mempengaruhi nasib kamu. Nah, itu catat ya. Wa tuqimus sholata, kamu harus mendirikan sholat. Setelah akidah kamu benar, maka kamu harus sholat. Wa tu'tiz zakat, kamu harus bayar zakat kalau sudah mampu. Wa tasilur rahimah, kamu harus senantiasa silaturahmi. Jawaban Nabi ini walaupun singkat, padat, bermakna dan kena. Nah, ini bermakna dan kena. Dain nakoh, kalau sudah begitu ya sudahlah, jangan dipegang aja nih onta nih. Ya kira-kira begitu. Akhirnya dilepaskan sama orang Arabi itu, orang Badui itu. Wafi riwayatin, dalam satu riwayat beliau bersabda, watasilu za rahimaka, za rahimika. Ya, bahasanya itu bukan watasilu rahima, tapi watasilu za rahimika. Nah, sama aja sebetulnya. Sambungkan oleh kamu semua kerabat-kerabat kamu. Ya.
yang ada hubungan famili dengan kamu. Falamma adbaro, ini dasar Arabi, langsung saja setelah mendapat jawaban dari Kangjeng Nabi itu dia berlalu begitu saja. Tapi luar biasa, qala Rasulullah SAW. Rasulullah SAW malah memberikan komentar positif kepada Arabi itu. In tamassaka bima amartu bihi dakhalal jannah. Maksudnya juga walaupun khitabnya kepada Arabi, karena yang bertanya saat itu adalah Arabi, khitab itu berlaku juga untuk para sahabat yang ada di sekitar Kangjeng Nabi yang waktu itu ikut di rombongan beliau ya. Juga khitab itu berlaku untuk kita umatnya. Wal aslu fil mukhatab ta'yinu wa tarku lisyumuli mustabinu. Apa yang disampaikan oleh Syekh Abdurrahman Al-Akhdari dalam kitabnya Jauharul Maknun. Walaupun khitab dalam Quran itu dikhususkan kepada Kangjeng Nabi ya, tetapi itu berlaku untuk kita semua. Nah, untuk para pengikutnya beliau sampai hari kiamat. Termasuk ini, walaupun yang dijadikan objek obrolan beliau itu si Arabi ya, tetapi ya berlaku untuk para sahabatnya, berlaku untuk para tabi'in, berlaku untuk seluruh pengikutnya, termasuk kita semua. Kalau ingin dekat dengan surga, jauh dari neraka, pertama, luruskan akidah kita. Tauhid kepada Allah. Jangan pernah syirik kepadanya. Laksanakan sholat dengan baik. Dirikan sholat dengan baik, dengan sempurna. Keluarkan zakat kalau kita mampu. Dan sambungkan silaturahmi dengan sanak famili kita, dengan saudara-saudara kita, dengan teman-teman kita. Pasti dekat dengan surga, jauh dari neraka. Nah, itu resep yang diberikan Kangjeng Nabi kepada si Arabi ini berlaku untuk kita semua. Ya. Jadi kata beliau, in tamassaka bima amartu bihi dakhalal jannah. Kalau dia berpegang teguh terhadap apa yang aku perintahkan tadi, terhadap apa yang aku sampaikan tadi, maka dia masuk surga. Pasti dia masuk surga. Nah, kalau Kangjeng Nabi yang ngomong ya pastilah. Tauhid yang benar, ya. Mendirikan sholat, mengeluarkan zakat, silaturahmi ya jelas. Itu sudah menjamin bahwa dia itu masuk surga. Ya. Wa Tabrani bi isnadin hasanin. Ada lagi Imam Tabrani meriwayatkan dengan sanad yang baik. Innallaha la yu'ammiru bil qaum ad-diyar. Bismillahirrahmanirrahim. Mas Agus Ari sekedar. Ya, alhamdulillah, terima kasih Mas ya. Ada siapa? Dadang Rahmat ini. Suruput mantap. Nah, Ibu Elis Rosidah Jatiragas, terima kasih. Mang One Sundanes. Wede. Karak Sanim hadir. Karang Sanim hadir. Upluk NU Mang Haji Hayang. Nah. Aduh. Upluk NU hanya ada di Ustadz Parin. Ya. Kalau Hayang, Mang One Sundanes menghubungi Ustadz Parin. Karena dia yang membikinnya, ya, bukan Amang. Nah, begitu. Kemudian ada Muhammad Lukmanul Hakim. Waduh. Siap. Mana si Neng? Gugacan, Luk. Si Neng. Wah Samsul. Jadi poe kemis geus di Tasik ji. Hanya. Waduh atuh. Alumni Cipasung mah tanda mahabbah kepada para kiai, takzim kepada guru kita. Nanti haul Kemis malam Jumat ya, ditunggu di Cipasung. Haul tentu dengan protokol kesehatan yang ketat. Bawa masker ya, pakai masker. Kemudian bawa hand naon teh sama sanitizer, hand blower. Bawa bulldozer gitu.
kemudian jaga jarak dan lain-lain. Pokoknya nanti di Cipasung kita walaupun kangen, walaupun sono, nggak boleh cipika-cipiki ya. Salamannya juga begini aja, gitu. Kita ketemu alumni Cipasung semuanya. Kang Haji Ayam Bali, senior kita, Memel pakai L. Nah, ini ketua GMNU Kerawang. Kalau pakai R bahaya jadi memer ya. Mang Dindin siap. Aang Lohortos di Wisma Kedah atuh. Kang Haji Ayam Bali di antosnya. Ada Kang Jang El Hakim. Acep Abdillah, Haji Acep Abdillah Purwakarta hadir kayaknya malam Jumat. Nah, ada banser kita Susuke Izumaru ini. Ada Muhammad Fajar Setiawan, Dian Saipullah, ada Kang Ahmad Musta'in. Nah, terima kasih Kang. Ada ini ada komandan pramuka kita ini, Kang Oman Zainur Rahman MA. MA teh Minantu Ajengan. MKA Minantu Kang Ajis. Aduh, siap. Pak Oman ya. Semuanya ditunggu nanti. Laskar Begundal. Komandan Dedi, terima kasih. Santrine Mamang Jejen juga. Semuanya yang hadir ya, terima kasih. Ayo, santai saja. Seruput kopinya, kenyot udutnya. Kita lanjutkan. Ini ada riwayat dari Imam Tobroni dengan sanad yang baik, bahwa junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda begini. Innallaha la yu'ammiru bil qaumi diyara wa yunmi lahum al amwala wa ma nadhara ilaihim mundu khalqihim bughdan lahum. Qila kaifa dzalika ya Rasulullah? Qala bisidatihim arhamahum. Katanya Kangjeng Nabi, sesungguhnya Allah akan membuat sebuah kampung jadi rame, jadi makmur. Kemudian wayun milahumul amwal, bukan hanya makmur tapi juga tumbuh di sana dengan cepat ekonomi, harta, kemudian harta tumbuh pesat. Hartanya banyak, kampungnya rame, orangnya baik-baik. Wa ma nazara ilaihim mundu khalqihim bughdan lahum. Allah tidak pernah melihat mereka semenjak Allah menciptakan mereka, memandang mereka tidak pernah dengan pandangan kebencian kepada mereka. Allah selalu memandangnya dengan keridhaan. Qila, sahabat bertanya kepada Kangjeng Nabi, wa kaifa dzalika ya Rasulullah? Kok kenapa bisa demikian wahai Rasulullah? Ada sebuah kampung yang penduduknya itu makmur, kemudian subur, berkah, ya, hartanya berlimpah, ibadahnya rajin, semua masyarakatnya damai. Allah tidak pernah memandangnya dengan kebencian, selalu memandang dengan penuh ridho. Bagaimana itu bisa terjadi? Qala, Kangjeng Nabi bersabda menjawab pertanyaan sahabat, bisidatihim arhamahum, karena silaturahmi yang terus mereka jalin di antara penduduk kampung itu, di antara penduduk kota itu, di antara penduduk sebuah negeri. Jadi kalau sebuah negara ingin maju, ingin baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, hartanya berlimpah ruah, penuh keberkahan, masyarakatnya, pemimpinnya adil, amanah, masyarakatnya berbudaya, kemudian masyarakatnya juga makmur. Kuncinya adalah jaga silaturahmi di antara penduduk negeri itu. Nah,
Ya, kalau penduduk negerinya sudah gontok-gontokan, saling hina, saling caci, saling maki, ya. Dan masih banyak kelompok al-makiyun, orang-orang yang suka memaki, ya jangan harap kita menjadi negara yang maju, ya. Kita ini kalah sama, maaf, sama negara-negara yang justru minoritas Islam, mayoritas non-muslim, tapi mereka sudah saling pengertian. Tidak pernah ada caci maki yang mereka keluarkan melalui media, baik media elektronik, cetak maupun media sosial. Ya, mereka saling menghargai. Kalau di jalan raya sangat amat kelihatan ada lampu merah, walaupun nggak ada orang di sebelah sana tetap aja berhenti. Kemudian sampah tidak mereka buang sembarangan, tapi mereka membuang sampah di tempat yang telah disediakan. Kalaupun tidak ada tong sampah, mereka kantongi sampah tersebut di kantong-kantong bajunya. Ini kan mereka sekarang negaranya maju, negaranya makmur. Karena masyarakatnya itu silaturahminya dijaga. Lihat itu orang Jepang itu. Masya Allah, silaturahminya orang Jepang itu luar biasa. Hormat kepada orang tua, kepada yang tua, kepada guru, kepada yang lebih dituakan itu kelihatan banget. Yang tua juga menghargai yang muda, tanpa merusak inovasi-inovasi dari yang kelompok muda ini. Tradisi tetap dijaga, inovasi terus dikembangkan. Apa yang terjadi? Jepang sekarang maju, Pak. Nah gitu. Jadi bisilatihim arhamahum, karena mereka selalu menyambungkan rahim-rahim mereka, menghargai tradisi, menghormati tradisi, menjunjung tinggi kebudayaan, ya, tidak membanggakan budaya orang lain, tradisi orang lain, tapi budaya negeri sendiri kita banggakan. Kalau saya bangga jadi orang Indonesia, karena memang saya ditakdirkan di sini. Kenapa saya tidak bangga jadi orang Amerika? Ya karena memang saya belum pernah ke Amerika. Bukan hanya sekedar itu. Saya bangga jadi orang Indonesia. Alhamdulillah, walaupun saya tidak dilahirkan di tempat asalnya, yaitu di Arab Saudi, tapi saya alhamdulillah diberikan hidayah dan taufik oleh Allah, yaitu menjadi pengikutnya, menjadi umatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan di aku umat gitu ku Kangjeng Nabi, ya. Nah, jadi kalau kita mau maju sebuah kampung, sebuah komunitas, termasuk pesantren, ya. Kalau pesantren pengen maju, ya jaga silaturahmi di antara para kiainya. Dan sampai antar kiai gontok-gontokan, saling sikut, berlomba-lomba ingin mendapatkan pengaruh dari santrinya, dari orang tua santri, ya repot kalau seperti itu. Gak bakalan maju, malah akan terjadi kemunduran. Ada siapa ini? Riyadi Ngasiran. Ya, alhamdulillah bisa nyimak bersama. Terima kasih Kang Riyadi. Ada Kang Setiawan Irwan. Kang Haji Irwan, nanti malam Jumat ya, Cipasung. Senior saya di Cipasung ini. Kita harus bangga menjadi orang Indonesia yang beragama Islam. Ya, sering disampaikan oleh Gus Dur, oleh Gus Mus, oleh guru-guru bangsa kita. Kita ini orang Indonesia yang beragama Islam, bukan orang Islam yang tinggal di Indonesia. Kita ini bukan turis. Kita ini penduduk asli Indonesia. Kita lahir di Indonesia, kita menghirup udara Indonesia, kita mendengar nyanyian burung-burung Indonesia, kita meminum air Indonesia, tanah air. Kita akan nanti juga kembali kepada tanah, dikuburkan di tanah Indonesia. Ya, alhamdulillah Allah memberikan nikmat yang luar biasa, nikmat hidayah. Kita menjadi orang Islam, menjadi pengikutnya Kangjeng Nabi. Alhamdulillah. Oleh karena itu jaga rawat tanah air kita, ya. Jaga saudara-saudara kita yang sebangsa, walaupun mereka bukan seagama dengan kita. Karena
Tidak ada yang lahir pengen jadi Muslim, pengen jadi Nasrani, pengen jadi Yahudi, nggak ada. Pengen jadi Hindu, pengen jadi Buddha, semua lahir ya fitrah itu. Ya, semuanya bayi yang lahir itu yuladu alal fitrah. Ya, illa an abawahu yuhawidani aw yunassirani. Ya, lingkungan yang mempengaruhi semuanya. Ya, itu. Jadi jaga jangan sampai dengan saudara kita satu tanah air saling caci, saling maki, saling hina, terutama di zaman medsos seperti sekarang ini. Sebelum Anda memposting sebuah postingan, mengupload atau men-share ya, sebuah postingan, maka pikirkan apakah ini bisa menyinggung perasaan orang atau tidak. Kalau kira-kira ada yang tersinggung, sudah, gak usah. Kalau ini ada manfaatnya, banyak dibaca orang, banyak manfaatnya, baru di-share. Begitu, supaya kita bisa menjaga silaturahmi, ya. Ya. Ajengan itu ada nggak tuh? Kiai Ceperi Saripudin, kayaknya lagi ngajar ngaji nih sama Aki Udin nih. Belum pulang ini. Ada Ibu Ois Suhaidah, ya, alhamdulillah, terima kasih Ibu Ois. Ada Bagus Said, Hari Oto Antok, Hari Oto Antok. Terima kasih Kang Hari Oto Antok. Ya bisa hadir di pagi hari ini. Kita lanjutkan. Ngopi dulu, ngopi. Santai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Mang Din, ngopi Mang Din. Mang Didin Parfum, Bekasi. Hadir ya. Nanti malam Jumat kita juga ketemu nanti di Cipasung. Ismail Soleh Lampung nyimak. Nah ini alumni Cipasung ini. Kang Ismail Soleh. Harus hadir nanti malam Jumat ya. Lanjut. Wa Ahmad bisanadin rawatihi bisanadin rawatuhu sikotun illa anna fihi inqita'an. Ya, nggak usah dikomentar itu ya, tentang apa itu namanya, kualitas hadis. Annahu man utiya rifqa faqad utiya hazzahu min khairid dunya wal akhirah. Wasilatul rahmi wa husnul jiwar wa husnul khulq yu'ammirna diyar wa yazidna fil a'mar. Ini Imam Ahmad dengan sanad rawinya yang sikoh, yang terpercaya, walaupun ada inqita ya, ada terputus. Beliau meriwayatkan sebuah hadis. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang diberikan anugerah oleh Allah, u'tiyar rifqo, rasa welas asih, kelembutan hati, bager, berehan, tekaupan, mudah terketuk hatinya melihat saudaranya yang membutuhkan, mudah menangis air matanya mendengar yatim tidak bisa melanjutkan pendidikan. Nah, itu namanya orang diberikan nikmat rifkun, welas asih, lembut. Faqad u'tiya hadzahu min khairid dunya wal akhirah. Orang tersebut bahagia. Orang itu sudah diberikan bagian yang terbaik dari kebaikan dunia dan akhirat. Pokoknya kalau hati kita sudah punya hati yang dermawan, yang murah hati, welas asih, maka itu berarti alhamdulillah Allah telah memberikan kebaikan dunia dan akhirat. Semoga Allah menanamkan rifku di dalam hati kita semua. Amin, amin, amin. Berarti ini berlaku
mafhum mukhalafahnya. Jika seseorang tidak diberikan rifkun, tidak pernah welas asih, jor we tetangga aing rek dahar rek henteu, ya jarin gak usah diperhatikan, yatim mau sekolah mau enggak. Nah berarti orang tersebut belum mendapatkan bagian dari kebaikan dunia dan akhirat. Ya, kalau mau mendapatkan kebaikan dunia akhirat, tanamkan sifat welas asih di dalam hati kita. Wasilaturahmi, adapun silaturahmi husnul jiwar, kemudian baik dengan tetangga, dengan lingkungan di sekitar kita, bergaul, cara bergaul kita, cara bergaul yang baik, wa husnul khuluq, dan perangai yang baik juga, akhlak yang baik, akhlak yang terpuji. Ya, Ustadz Dodi Udori Depok ini nanti malam Jumat ke Cipasung, haul biar berkah. Ustadz Dodi Depok ajak tuh istrinya, ya, ajak keluarganya ke Cipasung. Ada Gus Muapik nanti insya Allah yang ceramah. Nah, ada Mukhtar Kort. Nah, ini Haji Mukhtar ini seangkatan dengan saya dulu di Cipasung. Cuma dia di SMA, saya di Aliyah dulu. Nah, asramanya di Nurul Hasanah ya. Kalau ingin yu'amirna diyar wa yazidna fil amar, kalau ingin sebuah kampung itu makmur, kalau ingin penduduknya panjang-panjang umur, penduduknya makmur, panjang umur, makanannya semur, ya, itu harus syaratnya ada 3. 1, silaturahmi. 2, baik dengan tetangga. 4, baik budi pekerti atau akhlak. Ya sudah, kita hidup ingin makmur, ingin banyak rezeki dan panjang umur, maka kuncinya adalah silaturahmi, baik dengan tetangga, dan perlihatkan akhlak yang mulia, ya, dengan siapapun. Gitu. Insya Allah ini jaminan dari Rasul junjungan kita, Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa Abu Syekh wa Ibnu Hibban wal Baihaqi qol, ya Rasulullah, man khairun nas. Kangjeng Nabi suatu ketika ditanya oleh para sahabat, siapa orang manusia yang terbaik itu siapa? Apakah orang yang rajin tahajud, yang rajin puasa, yang bagaimana ini? Atau yang bolak-balik Mekah Indonesia ke umroh wae terus? Nah, bagaimana? Siapa yang mereka yang terbaik itu? Rasul menjawab, atqahum lirrabb. Pokoknya yang terbaik, yang paling takwa kepada Allah dong. Sesuai dengan firman-Nya dalam Al-Quran, sering kita baca bahwa ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa untha ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, inna akramakum indallahi atqakum. Yang termulia, yang terbaik di antara kalian, kata Allah, adalah orang yang paling takwa kepada Rabb-Nya. Ini juga sama jawaban Kangjeng Nabi. Manusia terbaik adalah manusia yang paling takwa kepada Tuhannya. Tapi juga wa ausalahum lirrahimi, ya, yang paling rajin silaturahminya, yang paling akur dengan dulurnya, ya, dengan saudaranya, dengan masyarakat di sekitarnya. Orang pokoknya nggak punya musuh satupun lah. Itu orang yang terbaik, manusia terbaik. Wa amarahum bil ma'ruf wa anhahum 'anil munkar. Manusia terbaik, kriteria yang ketiga adalah orang yang paling sering mengajak beramar ma'ruf dan bernahi munkar, ya.
lamun geus takwa tuh sok sorangan wae, ajakan batur. Kalau datang ke pengajian jangan hanya sendiri, ajak ya saudara-saudara kita, teman-teman kita. Awalnya ngajak orang lain untuk berbuat kebaikan. Kalau untuk kemunkaran jangan pernah ngajak orang. Tapi justru kita harus berusaha untuk nahyi dari kemunkaran itu. Ya tentu nahyi munkar itu tidak akan berhasil kalau kitanya belum bisa meninggalkan. Ya, ulah mabok wae sia, bari jeung mabok urangnya moal didenge. Contoh misalnya saya, ya, nak, kamu jangan ngerokok. Ulah udut ya, sama anak saya nggak bakalan didengar sama anak saya karena bapaknya juga ngerokok. Nah, demikian juga kemunkaran. Kalau kita ngelarang orang untuk tidak mabok, ya kitanya jangan mabok dong. Kalau ngelarang ngelarang orang lain untuk tidak dugem, ya kitanya jangan dugem. Kalau kita melarang orang lain untuk tidak maksiat, ya kitanya jangan maksiat. Nah, gitu. Nah, seperti halnya kita amar ma'ruf, sholat yang sholat, tapi orang cicing wae mau ngawaro batur oge. Nah, di ibda binapsik ini penting. Itulah makanya para wali songo dulu itu, para guru-guru kita, para ulama, salafus sholihin, kunaon maka diwarok umatna, babari nyebarkan agamana, so, mereka melakukan terlebih dahulu apa yang mereka ajak, apa yang mereka sudah meninggalkan terlebih dahulu, apa yang mereka larang kepada masyarakat, ya. Terima kasih semuanya nih, ada Pak Asep Husni, ada Ibu Yulia Sukmiyanti, ada Al Ayyubi, ya. Haji Iskandar bari ngopi gitu teh. Nah, Mak Nyus, bismillahirrahmanirrahim. Nah, ngopi. Udun. Itu saja yang dapat saya sampaikan di pagi ini. Insya Allah kita ketemu besok pagi pada jam yang sama di akun Facebook yang sama. Semoga kita panjang umur, sehat walafiat. Ya, silaturahmi itu bisa dilakukan tidak harus langsung bertatap muka, tapi juga melalui media sosial seperti ini. Anda bisa melihat saya, walaupun saya tidak bisa melihat Anda, saya juga bisa menegur Anda melalui komentar-komentar yang Anda ketik. Ya, kalau ada kesempatan saya like atau balas, kalau enggak ya paling saya tidur. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Yang benar datang dari Allah, yang salah datang dari kebodohan saya sebagai manusia biasa. Insya Allah kita bertemu besok pagi pada jam yang sama. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Li khamsatun utfi biha karral waba Mustafa wal Murtaba abnahuma wa Fatimah berkahna lima jalmi mugi Gusti ngalengitkeun kana balai kana panyakit balai anu mantak nganyarikeun ku berkahna Kangjeng Nabi sareng Sayyid Dina Ali Hasan Husain cucu Nabi Siti Fatimah nusuci li khamsatun udfi biha arral wabail hatimah
Mustafa wal Murtada wa banahuma wa Fatimah. Haji Kandar ditunggu di Kulon ku Amangnya. Ayo aina ditunggu. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin alladzi ja'ana bil haqqil mubin wa arsaltahu rahmatan lil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video ini. Silahkan subscribe karena subscribe itu gratis.